Hanya di jalanmu mendengar hanya suaramu. Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera buat kita semua jemaat-jemaat Tuhan. Senang bisa berjumpa kembali pada malam hari ini lewat renungan rohani Sosyanim. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, sama-sama kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan malam hari ini kami boleh lagi ada berkumpul mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari sebelum kami merenungkan firman Tuhan, biar Roh Kudus ada bersama-sama dengan kami sehingga Tuhan, Roh-Mu yang memberikan kami pemahaman-pemahaman apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Berkati kami semua jemaat-jemaat Tuhan yang mendengar firman Tuhan, renungan pada malam hari ini. Kami siap mendengarkan renungan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, jemaat Tuhan. Malam hari ini ya saya masih mengangkat satu judul ya tentang The Voice. Yang akan kita baca firman Tuhan pada malam hari ini terdapat di dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga. Wahyu pasal 3 ayat yang ke-13. Wahyu 3 ayat 13 firman Tuhan berkata, "Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat." Sekali lagi saya baca, dikatakan siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Ya, Bapak Ibu jemaat-jemaat Tuhan, hari-hari ini ada satu hal yang penting yang perlu kita perhatikan. Ya, seperti apa yang dicatat dalam ayat ini, Saudara, Bapak Ibu jemaat Tuhan, kalau kita perhatikan dalam kitab Wahyu ini, ada sampai 7 kali firman Tuhan disampaikan kepada ke-7 jemaat, bahwa siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Betapa pentingnya saudara, hari-hari ini kita mendengarkan suara Tuhan lewat firman Tuhan yang kita terima. Ya, jadi hari-hari ini yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana cara kita mendengar suara Tuhan. Ada banyak orang yang hari-hari ini ya mendengar berita-berita yang mungkin mencemaskan mereka. Tetapi saudara, hari-hari ini sampai 7 kali disampaikan kepada 7 jemaat bahwa siapa bertelinga hendaklah ia mendengar suara Tuhan. Mendengarkan apa yang Tuhan mau sampaikan. Ya. Dan saya percaya ketika kita mau mendengarkan suara Tuhan dengan baik, ya, ada banyak sekali firman Tuhan di dalam kitab Ulangan. Kalau kita baca kitab Ulangan, dikatakan siapa yang mendengarkan suara Tuhan dengan baik. Apabila engkau mendengar dengan baik suara Tuhan pada hari ini, ya, ada banyak janji-janji Tuhan yang disampaikan. Ya, tetapi malam hari ini saya mau ajak kita lihat saudara di dalam Ibrani pasal yang keempat. Ibrani pasal 4 ayat pertama. Ibrani pasal 4 ayat pertama dikatakan seperti ini. Sebab itu baiklah kita waspada supaya jangan ada di antara kamu yang dianggap ketinggalan. Sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang ia katakan. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku,
mereka takkan masuk ke tempat perhentianku sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Sebab tentang hari ketujuh pernah dikatakan di dalam suatu nas, dan Allah berhenti pada hari ketujuh dari segala pekerjaannya. Dan dalam nas itu kita baca mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu, sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Ya. Sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaran Daud, seperti dikatakan di atas, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Ya, jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan, dari ayat-ayat yang kita baca, betapa kita harus memperhatikan firman yang kita dengar hari-hari ini, saudara. Karena ketika saya dan saudara mendengar firman dengan baik, kita mendengar suara Tuhan dalam ayat-ayat ini dikatakan, lalu iman kita bertumbuh, maka kita akan masuk ke tempat perhentian yang Tuhan sudah siapkan. Tetapi siapa yang tidak mendengar dengan baik hari-hari ini, ya dikatakan dalam ayat yang tadi kita baca, apa yang didengar itu tidak berguna, ya, bagi mereka. Dikatakan dalam ayat yang tadi kita baca bahwa diberitakan juga kesukaan seperti kepada mereka, tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka. Ya, seperti mereka menganggap hanya biasa-biasa saja yang kita dengar. Hanya mungkin kita menganggap renungan biasa-biasa saja, itu biasa saja. Jadi tidak terlalu berguna. Tetapi bagi saya dan saudara yang mendengar dengan baik, saudara, ketika kita mendengar dengan baik suara Tuhan, sekalipun lewat renungan, saudara, tetapi ketika kita memperhatikan, mendengar dengan baik suara Tuhan lewat renungan-renungan yang kita terima, maka iman kita akan bertumbuh. Dan iman ini yang akan membawa kita masuk ke tempat perhentian yang Tuhan sudah siapkan. Oleh karena itu jemaat Tuhan, bagian terakhir yang ingin saya sampaikan di dalam Ibrani pasal yang kedua, ayat 1 dikatakan, karena itu, Ibrani 2 ayat 1, karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Ya, hari-hari ini arus dunia begitu kencang, saudara, bisa membawa kita terseret jauh dari kasih karunia Tuhan. Tetapi mari hari-hari ini dengarkan suara Tuhan, mari lebih teliti, lebih lagi kita memperhatikan perkataan-perkataan Tuhan, supaya saya dan saudara dapat masuk ke tempat perhentian yang Tuhan sudah siapkan bagi saya dan saudara. Puji Tuhan, malam hari ini mari saya ajak semua jemaat-jemaat Tuhan, bawa keluargamu, perhatikan suara Tuhan dengan baik. Karena ada berkat-berkat Tuhan untuk hidup yang sekarang, terlebih untuk hidup yang akan datang yang Tuhan sediakan bagi saya dan saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan buat renungan firman Tuhan, buat suara Tuhan pada malam hari ini. Berkati kami semua jemaat Tuhan dimanapun kami berada. Biar suara Tuhan ini kembali menguatkan kami, kembali mengingatkan kami, untuk kami lebih lagi sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan, untuk kami lebih lagi dengan teliti memperhatikan setiap perkataan-perkataan Tuhan yang sangat-sangat berharga bagi kami ya Tuhan. Berkati kami semua, bahkan dalam akhir dari peristirahatan kami, Tuhan, kami akan beristirahat dalam segala aktivitas kami. Biarlah Tuhan Engkau menyertai kami juga, memperbaharui lagi kekuatan kami, sehingga dalam peristirahatan kami malam hari ini kami ada dalam perlindungan Tuhan. Bahkan besok hari dengan kekuatan yang baru kami dapat kembali
melaksanakan aktivitas kami dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Terima kasih buat malam hari ini, terima kasih buat renungan yang kami sudah dengar, dan kami akhiri renungan kami pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin, puji Tuhan. Sosianim bangkit kuat menang, kobarkan terus api Pantekosta. Tuhan Yesus memberkati.